mendidik generasi berakhlak dan prestasi. Acara pagi ini pertama dibuka dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan doa, sambutan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waru, kemudian paparan parenting pola asuh, dilanjut dengan tanya jawab, selanjutnya penutup. Baik hadirin yang berbahagia, kita mulai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu narasumber Ibu Atia Inayatullah yang pada saat ini masih dalam perjalanan, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa Waru yang kita banggakan Bapak Mujiono, dan yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waru Ibu Rani Mujiono, dan beserta tim Penggerak PKK Desa Waru, serta kami hormati ibu-ibu PKK RW 1 sampai dengan RW 15. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat menghadiri acara pagi ini dalam acara parenting pola asuh, mendidik, berakhlak dan berprestasi. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuliati. Kepada Ibu Yuliati kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Sunaria. Kepada Ibu Hajah Sunaria kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi agama lain, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika wal qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana ijma'na jam'an marhuman. Allahumma inna nas'aluka ni'mah wa rahmah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah ternyata ibu narasumber sudah bisa hadir. Yang bisa kami hormati Ibu Atiyah Inayatullah yang pada pagi hari ini baru saja datang. Mudah-mudahan beliau dalam memberikan ilmu dengan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Tim Penggerak PKK Desa Waru sekaligus membuka acara pada pagi hari ini oleh Ibu Rani Mijione. Kepada Ibu Rani Mijione kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu pagi hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara parenting pola asuh untuk menjadikan generasi kita berakhlak dan berprestasi. Yang saya hormati Ibu narasumber Bu Atiyah Inayatullah dari Kabupaten Sidoarjo, Ibu, juga kepala sekolah dari SMP Dharma Wanita di Waru. Selamat datang Bu Ina.
Mudah-mudahan nanti ujangannya, ilmunya bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya, ya. Untuk bisa kita mendidik putra-putri kita, ya, bisa berakhlak mulia dan berprestasi. Ya, nanti ibu-ibu nanti bisa disampaikan ke KKRB-nya masing-masing, ibu, ya, untuk ilmu ini, ya. Jangan disimpan sendiri, karena ilmu parenting, pola asuh mendidik anak ini sangat penting sekali bagi kita dan ibu-ibu yang lainnya. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat, luar biasa, cantik-cantik semuanya, wajahnya berseri-seri semuanya, ya. Tanpa batas, kita selalu bahagia. Ya. Mungkin nanti saya mau izin jam 9 lebih ini, setengah 10, saya mau ada rapat di PKK kecamatan, ya. Saya mau izin ya ibu-ibu, saya nanti undur diri, nggak bisa menunggu sampai selesai. Ya. Untuk parenting, pola asuh, mendidik anak berprestasi dan berakhlak, untuk hari ini saya buka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sekali. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani Mujiono, dan tak lupa saya doakan dalam perjalanan ke kecamatan selalu beriring lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lancar selamat sampai pulang ke rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu tibalah pada paparan parenting pola asuh mendidik generasi berakhlak dan berprestasi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Atiyah Inayatullah. Beliau dari Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Beliau juga sebagai Kepala Sekolah SMP Dharma Wanita 8 Waru. Mudah-mudahan kita simak bersama dan mudah-mudahan kita dapat menerima ilmu manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Atiyah Inayatullah kami persilakan. Mohon izin ibu-ibu saya berdiri ya, karena kalau duduk nggak kelihatan, duduk pendek soalnya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Bukan sehat biasa di luar ya, tapi sehat luar biasa. Mohon izin, saya tadi agak terlambat karena ada monitoring dari Kesran Kabupaten Sidoarjo di sekolah tadi terkait bantuan fisik yang insya Allah akan kami dapatkan di tahun depan. Jadi agak lari-lari ibu karena tanpa janji tiba-tiba beliau-beliaunya datang. Jadi saya menyiapkan apa yang perlu disiapkan, nanti beliaunya kembali ke kantor saya jam 12 siang. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Atiyah Inayatullah. Slide-nya belum ya, tidak apa-apa. Nama saya Atiyah Inayatullah. Kebetulan saya diberi mandat oleh Ibu Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo untuk berdiri di Balai Desa Waru, bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa dari Desa Waru hari ini. Saya di Waru tahun 2019 diberi mandat sebagai Kepala SMP Dharma Wanita 8 Waru, pindah tugas dari SMP Dharma Wanita 7 Tanggulangin. Jadi mengajar momong anak SMP dari tahun 2003 itu, alhamdulillah. Jadi ijazah baru keluar, saya langsung ngegas ngajar. Sudah bertemu beraneka ragam watak dan karakter dari peserta didik pun dengan orang tuanya. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui penjenengan,
apalah saya hanya butiran debu, remahan rengginang di depan panjenengan yang mungkin lebih berpengalaman mendidik anak. Hanya saja satu hal yang perlu diingat bahwasanya mendidik anak itu harus disesuaikan dengan zaman. Itu yang mungkin tidak semua orang tua mampu beradaptasi dengan zaman yang sudah kita alami hari ini. Mohon izin ya, saya slide-nya ini masih belum ini. Alhamdulillah, setelah beberapa kali saya diundang oleh PKK dan wanita kecamatan, hari ini saya langsung ke desa. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan berapa ini? 100 ya? Ada 100 ya. Biar keren masa mau dijawab 100. Dijawab 100. Saya boleh memperkenalkan diri. Alhamdulillah suami saya masih 1, Bu, nggak pengen nambah. Jangan sampai nggak kepengen saya. Saya punya 2 putri dan putra. 1 kelahiran tahun 2003, satunya kelahiran tahun 2015. Selisihnya jauh 12 tahun. Kenapa Bu KB boten? Karena memang diberinya Gusti Allah di rentang waktu 12 tahun. Jadi selisihnya yang sulung dan yang bungsu ini 12 tahun. Sudah Bu, ada lagi, sudah kukut. Si kedua yang milih gak jamak kok. Bu, kok angel ya? Nggak tahu. Sudah usaha maksimal, ternyata Gusti Allah yang kasih menganggap kami siap untuk umur yang kedua setelah 12 tahun. Rasanya bagaimana Bu? Lali. Yang jelas lali. Buka jalan anyar kata Pak dokternya. Ini jalannya anyar maneh Bu, ya enggak apa-apa lah. Yang penting sehat walafiat, mau jenis kelaminnya apapun kami syukuri. Karena ketika Gusti Allah menitipkan putra putri kepada kita, ini sebetulnya tugas baru untuk kita. Jangan jadikan beban, tapi jadikan ini sebagai tugas pengabdi kita kepada agama. Kalau lahirnya anak dianggap beban, maka seterusnya akan menjadi beban. Jadi kalau hamil mulai hamil, aduh meteng maneh, terus anak wis telu meteng maneh gini. Bu, jadi meteng bojone lah kok kudu. Itu yang pertama. Kedua, banyak pejuang garis merah itu yang sampai habis ratusan juta pun tidak diberi putra. Betapa bahagianya kalau kita diamanahi Gusti Allah beberapa putra, berarti Gusti Allah merasa kita mampu untuk mengemban amanah tersebut. Ini kurang terlalu lighting dikit karena memang outdoor gitu. Jadi tema kita hari ini adalah mendidik anak berakhlak dan berprestasi. Sebelum kita jalan ini, Bu, pertanyaan pertama saya kepada panjenengan punya harapan apa sih kepada anak-anak panjenengan? Berakhlak dan berprestasi. Itulah sebelum saya. Harapan panjenengan kepada putra putrinya itu putra-putrinya namanya soleh sama soleha gitu. Kok kepingin putrinya soleh dan soleha. Jadi pertanyaan setiap kali saya bertanya kemana-mana pengennya putra-putrinya jadi soleh dan soleha. Berarti besok namanya diganti soleh dan soleha semua. Intermezzo gitu. Pasti kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Soleh-soleha itu satu paket, berarti berbakti kepada orang tua, agama, negara, dan lain sebagainya. Itu satu paket dalam nama soleh dan soleha. Kemudian ada yang bilang sukses, oke.
Nah, nanti ada pertanyaan lagi, sukses itu standarnya apa? Bermanfaat, pasti bermanfaat, itu kita pengennya seperti itu. Dan dalam paket soleh-soleha ini ada satu, oh ibu, matur. Oh, jadi diberi hadiah sama ibunya. Wangi ternyata. Oke, baik, meneruskan. Jadi soleh-soleha itu salah satunya adalah mungkin yang selama ini penjenengan keluhkan adalah gak budo. Nah, KPK mantu. Karena sesungguhnya anak yang soleh-soleha itu kriteria yang pertama adalah gak budo. Masya Allah. Nek sing mantu-mantu berarti beberapa kali dibudo anak ini. Insya Allah tidak. Enak kan Bu, jenengan punya anak kok lurus-lurus wae. Katanya kan seperti itu. Lah nek gak ono anak sing budo, surga lah kebel. Jadi wong tua sabar kabeh. Sebetulnya godaan anak itu berawal dari ketidakpuasan anak kepada orang tua. Bolehkah anak tidak merasa puas kepada orang tua? Sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Nah, kenapa sampai ada ketidakpuasan kepada anak kepada orang tua? Karena orang tua belum mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal apa? Jangan cuma masalah fisik, kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi inti, pertanyaan saya sudah terjawab. Meskipun setiap orang tua pasti punya keinginan berbeda. Satu hal yang perlu kita sepakati adalah, oh ya, ini tadi sudah kenalan ya. Nah, ini keluarga saya, ini suami saya, ini yang sulung dan ini yang bungsu. Alhamdulillah, putri saya di umur 17 tahun sudah jadi pelatih taekwondo. Umur 18 tahun sudah menjadi wasit taekwondo untuk Jawa Timur. Dan umur 19 tahun sudah memiliki klub taekwondo sendiri. Alhamdulillah. Proses Bu, tidak tiba-tiba. Nanti akan saya bagi kok bisa di usia yang belum 20 tahun putri saya sudah mencapai ini dan ini. Dan si kecil dari mulai TKB itu sudah ikut kejuaraan taekwondo. Alhamdulillah hari ini sudah mengumpulkan 2 emas dan 3 perak untuk kejuaraan provinsi di usianya yang baru 8 tahun. Jadi kenapa bisa seperti ini? Nanti saya jawab. Oke. Bukan menjadikan saya sombong loh Bu. Gak oleh sombong itu, nanti nek dicabut Gusti Allah aku nangis. Ya. Ini profil keluarga saya. Nah, ini adalah ketika adiknya bertanding dan mbaknya menjadi pelatihnya di Kejurprov Taekwondo antar pelajar Kediri Oktober yang lalu. Nah, saya dari jauh nangis Bu. Ya Allah, anakku karo ibu. Jadi satu adiknya bertanding, menang. Yang jadi pelatih di sampingnya adalah kakaknya sendiri. Kalau jenengan jadi saya, terus pun direspon jenengan. Untung Bu, pulau boten gulung-gulung. Saya cuma terharu, saya lihat dari jauh, saya bilang Masya Allah, nikmat mana lagi yang harus saya mustakan. Saya diberi putra-putri yang luar biasa. Meskipun PR saya masih banyak untuk mengantarkan mereka berdua menuju jenjang berakhlak dan berprestasi. Sebelum kita masuk, nah, bagaimana mendidik anak menjadi anak yang berakhlak? Definisi mendidik. Kita percuma ngomong judul sebegitu besarnya tapi tidak paham arti dari setiap judul. Definisi mendidik menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah proses pemberian kebebasan kepada anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan menjadi individu yang berdaya dan mandiri.
Jadi yang pertama adalah berdaya. Berdaya ini dia bisa melakukan banyak hal. Kemudian mandiri. Mandiri itu dia mencoba untuk tidak merepotkan lingkungannya, orang lain. Bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bisa mengusahakan dengan usahanya sendiri. Jadi Bapak Ibu ibu-ibu mohon maaf. Jadi ibu-ibu kalau dulu waktu saya TK, waktu saya SD, mesti ditanya gurunya begitu. Kalau besar pengen jadi apa? Nih, betul. Kejenengan dulu SD-nya juga ditanya begitu, Bu. Nih. Hari ini kalau saya bertanya kepada murid saya tidak pakai kalimat itu lagi. Saya akan menggeser menjadi, kalau satu hari nanti kamu sudah selesai pendidikanmu, saya tidak ngomong lulus ya, selesai pendidikanmu di lembaga pendidikan, kira-kira kamu nanti bisa apa? Bukan lagi mau jadi apa, tapi bergeser pada bisa apa. Karena kalau menjadi apa, maka itu profesi. Oke. Jadi guru, jadi dokter, jadi PNS, jadi tentara, dan lain sebagainya. Dia masih bergantung pada lembaga. Dia masih bergantung pada ikatan dinas. Dia masih bergantung pada perusahaan, dan lain sebagainya. Tapi ketika pertanyaan itu kita geser, satu hari nanti kamu bisa apa? Maka yang kita ada dalam pemikiran kita adalah anak ini bisa berbuat sesuatu untuk lingkungannya, berbuat sesuatu untuk negaranya, mengusahakan sesuatu untuk teman-temannya, desanya, kecamatannya, kabupatennya, bahkan negaranya. Itu pertanyaan yang sudah mulai bergeser dari menjadi apa, bergeser menjadi bisa apa. Nah, ini fungsi dari mendidik. Jadi kita menyiapkan anak-anak untuk bisa berdaya dan mandiri. Nah, tugas guru hari ini, kebetulan karena saya juga guru, secara garis besar bisa diartikan bahwa mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu. Jadi tidak hanya anak-anak teori Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Semua bisa dibaca di Google, di buku ada. Mohon maaf, anak-anak kalau ujian dipegangi HP 100 Bu nilainya. Kenapa? Googling banyak. Bahkan matematika, ada aplikasi di Google, itu kita foto soalnya saja, Google sudah bisa menjawab. Jadi tugas utama kita sekarang, baik guru maupun orang tua, bukan mengajar lagi, bukan mentransfer ilmu lagi, tapi cenderung pada mendidik. Ngapun Bu, soal matematika loh, jangan foto tok, klik, Google lo jawab. Wis gak. Jadi kan foto rawon, jangan foto sama kok rawon, jebret, metu regane, metu kluweke, metu sembarane. Bahkan rekomendasi warung-warung yang enak jualan rawon itu metu kabeh nang Google. Jadi sebetulnya peran guru kalau dalam fungsi mengajar, mentransfer ilmu itu sudah tergantikan oleh Mbah Google. Saya itu wes kalah oleh Google. Google semua orang bisa jawab. Bahkan bisa menjawab suami saya di mana. Itu bisa menjawab. Loh, mungkin selama akun Google-nya suami terkoneksi dengan akun Google-nya kita bisa deteksi orang ini ada di mana. Loh, saya itu Bu, ajarin jenengan nanti. Saya iso ngendi bojoku. Iya betul. Itu bapaknya yang syuting rada kuatir ya, ojo-ojo bojoku ro. Karena ketika akun Google-nya suami terkoneksi dengan akun Google kita dan akun Google kita terkoneksi dengan akun Google-nya suami, kita bisa tanda kutip melacak orang ini di mana. Saya itu hati-hati Bu, aku nih dinonaktifkan location-nya. Kalau nanti terdeteksi. Bahkan seorang guru tidak pernah bisa menjawab ayah saya kerja di mana Bu, ayah saya posisi di mana. Google bisa jawab.
Jadi fungsi mengajar baik guru maupun orang tua mengerjakan PR itu sudah diambil alih oleh Google semua. Yang pasti Google tidak bisa mendidik. Google tidak bisa ngajarin ya apa caranya salaman salim dengan beneran bersentuhan. Google bisa memberi gambar cara salim, tutorial salim bisa, tapi secara fisikly bersentuhan saat salim Google tidak bisa kasih contoh. Nah ini yang bernama mendidik, dan fungsi mendidik ini ada pada orang tua dan guru serta lingkungan. Oke. Jadi kalau kemudian mendidik ini, mohon maaf ya, saya ini bercerita di satu daerah, bukan warung, di. Ada orang tua itu ketika dipanggil pihak sekolah itu bilang, lah ya apa kok sekolahannya anakku kok sampai kayak gini? Sebenarnya lo, kok sekolahan sih disalahkan? Jadi fungsi mendidik itu yang paling utama itu orang tua. Jangan kemudian wis gak bu anakku tak titipno nang sekolah sampean, anakku pinter goblok, api elek, apa jadi sekolah? Nggak bisa begitu, Ferguson. Nggak bisa begitu. Kenapa? Di sekolah itu baru jam 7 tet sampai jam 14 tet, 7 jam. Berapa? 17 jam. 17 jamnya di mana? Di rumah. Tanggung jawabnya sama. Masa guru nih ngetut marah itu tuh oma? Ya kan nggak mungkin. Artinya porsi terbesar mendidik anak ada pada orang tua, khususnya ibu. Tapi jangan melupakan fungsi ayah. Nek ono bapak gak gelem melok ngomong anak ini, sesuk-sesuk ojo dijak gawe anak. Bahkan ini kerjasama. Mana boleh? Iku lho, anakmu nangis iku lho. Lah anakku tok ta. Gak iso dadi, Mas Bro. Jadi harus disadarkan ini bapak-bapak banyak yang semakut masalah pendidikan anak-anak ini. Karena menurut beliau para bapak-bapak yang tanda kutip sosokan sibuk mencari nafkah di luar, itu ibu rumah tangga seolah-olah gak kerja. Itu harus disadarkan, produk semakut bapaknya. Ada punya pemikiran seperti itu berarti bapaknya lagi semakut. Karena pendidikan anak ini justru kerjasama berdua, bukan hanya ibu. Nah ini saya porsi mendidik kok loh, belum berakhlak berprestasi ini. Mendidik. Makanya Gus Bupati menyampaikan bahwasannya generasi sekarang itu generasi stroberi. Apa maksudnya? Lembek. Tidak ada struggle-nya apa ya? Kalau saya biasanya anak-anak ini harus kita cetak menjadi fighter, pejuang dalam hidup. Nah kalau bapaknya tidak ada dalam pola asuh, semuanya apa kata ibunya, maka hari ini adalah produk asuhan ibu 100%. Generasinya menjadi generasi yang tanda kutip halus, lembut, lembek. Karena apa? Ketidakhadiran bapak dalam pola asuh. Mohon maaf, putri saya, dan saya tidak ada untuk nyentui gitu. Saya juga tidak kenal putrinya jadi kan. Putri saya itu dari SD sekolahnya sudah jauh. Dan jadi rumah saya ini di Gempol Pasuruan. Putri saya SD-nya di SD Muhammadiyah Porong. Dari Gempol ke Porong itu 5 sampai 6 kilo. Ya memang masih antar jemput tapi jauh dari rumah. SMP kami ke SMP 1 Porong. SMA itu putri saya ambil di SMA 2 Sidoarjo yang jaraknya hampir 17 kilo dari rumah. Naik motor sendiri ketika usia 16 tahun. Karena saya tidak mengizinkan sebelumnya naik motor. Benar Bu, jadi saya ini rodok kolot tapi kekinian juga. Jadi zamannya anak itu ojo ditarik tok, tapi kadang ditarik ulur. Tidak kemudian diulur tok, tidak kemudian semua maunya anak dituruti boten. Jadi saya bilang, jika kamu belum berusia 16 tahun, haram hukumnya buat mama belikan kamu motor.
Bukan karena saya nggak punya duit, Bu. Kok nggak ada duit ya sok kredit ya. Tapi bukan itu intinya. Karena saya merasa anak-anak usia 16 tahun ke bawah mentalnya belum siap untuk diberi tanggung jawab kendaraan bermotor. Tidak seperti sekarang ibu-ibu, timbangnya aku ngeterno anakku tak gowo no sepeda motor, ben gak kuat. Tak tukok no sepeda listrik, ben gak kuat. Nah niku Bu, awal dari kehancuran generasi di situ. Saya repot Bu, bayangno kerja saya di Waru, saya masih nganten putri saya mandek Sidoarjo dulu baru 12 Waru, bendino. Saya bilang ini repot karena saya harus komitmen dan konsisten pada aturan yang saya buat sendiri. Gak lucu ketika saya bikin aturan terus kemudian selama repot terus kamu bawain motornya diguyu-guyu Bu ambek anak. Dan harga sebagai seorang orang tua itu udah hancur. Besok-besok akan begitukan lagi sama anak saya. Jadi ketika kita bikin aturan jebret, jalan. Itu mendidik Bu. Jangan karena aku gak boleh repot, aku kok sepeda listrik. Bocil-bocil loh Bu bawa sepeda listrik. Bukan hanya bahaya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dipikir kembali, ibu-ibu yang sudah membawai putra-putrinya sepeda listrik, sepeda motor, pikir ulang kembali. Saya komitmen Bu, saya konsisten. Gak. Ada beberapa yang harus dibegitukan. Tego Bu, tego. Males gak ngurus. Di usia dia yang ke-16 tahun, akhirnya alhamdulillah setelah dibawain motor, ternyata dia kepanggil jadi squadnya provinsi yang harus dikarantina di SMA Negeri Olahraga. Jadi putri saya itu sekolahnya 2 Bu. Di SMA 2 Sidoarjo secara akademik, di SMA Negeri Olahraga secara cabang olahraganya. Berangkat dari rumah karena rumahnya Tumpol itu jam 4 pagi. Kata ayahnya begini, gak dicari nokos tanah ini, kasihan jauh belum mungkin isi Sidoarjo kok jam. Ini bapak sih rotok semaput ini. Nah satu hari saya uji suami saya, tolong anaknya dibuka no pagar. Saya bilang, ketika pagi berangkat jam 4 berangkat, suami saya buka no pagar. Nah ketika buka pagar itu dia merenung, ya Allah saya ketemu anakku kudu budal nang semanor, karena latihannya dimulai jam 5 pagi. Lama dia termenung, akhirnya pagi ketika sarapan dia bilang gini, didolek nongkos kali iyo anaknya. Baru sadar suamiku, piringan di semaput. Kenapa kok baru kepikiran menyarikan kos? Aku tadi buka no gerbang, tiba-tiba segelap jam 4 gitu. Bayangkan seorang perempuan, anak saya perempuan itu naik motor jam 4 pagi. Ngalah-ngalahin wong bakulan sayur pula nang pasar itu loh Bu. Saya sih. Jam 4 pagi dia berangkat, jam 5 sampai Semarang sudah harus fisik. Jam 7 dia kembali ke SMA 2 Sidoarjo. Jam 2:30 dia harus keluar dari SMA 2 jadi pamit. Jam pertama, jam terakhir dia tidak pernah ikut. Karena kontraknya dengan provinsi lebih penting daripada sekolahnya, tapi sekolah tetap jalan. Jam 3 sudah sampai Semarang, latihan lagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore dia kembali ke rumah jam 7 malam. Setiap hari. Saya bilang, anakmu gak berumur alhamdulillah. Makanya saya berpikir, carikan kos di Sidoarjo. Akhirnya kami beri kos di daerah Masjid Agung. Kalau menuju SMA Negeri Olahraga kan tidak jauh, ke SMA 2-nya juga tidak jauh. Alhamdulillah dengan cara seperti itu dia lebih fokus latihan. Karena ini masalah bela negara Ibu. Ketika sudah dipanggil provinsi, mau tidak mau dia juga harus all out untuk bela provinsi kan seperti itu. Nah, ini cara mendidik yang harus hadir keduanya ibu dan bapak. Ya. Ojo dibeban nang ibu kok. Ibu iki wis mikir kumban. Gitu. Malam sebelum tidur yang ada di pikiran ibu apa? Sarapan apa? Itu sarapan apa ya? Melek mata yang di pikiran ibu apa? Cucian piring akeh. Iki kok masak jam ini.
Jamnya ini kudu mari, anakku kudu budal jamnya ini. Otaknya ibu ini 24 jam nggak pernah berhenti. Lah ngono bapak enek ngomong aku wis pegel bu kerja, masya Allah. Pas gawe bareng, pas enak bareng, pas soro kudu bareng. Sakjane ngeten iki jenengan rekam Bu. Besok-besok jenengan enggak boleh melok panen tinggal bapak. Baik. Itu ya fungsi mendidik. Yang kedua, kita ngomong definisi berakhlak. Yang pertama akhlak kepada agama. Kedua, akhlak kepada pribadi dirinya sendiri. Kemudian akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, dan terakhir akhlak kepada negara. Ini semua mau indoor lah bawa yang malah jebreng. Oke. Nah, sedangkan akhlak itu sendiri apa? Menurut Imam Al-Ghazali, ini bukan menurut Bu Inang ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya akhlak adalah ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Jadi sifatnya spontan. Nah, hal spontan ini tidak akan bisa tergambarkan ketika anak-anak tidak mengalami pembiasaan. Yang saya spontan seperti apa? Saya setua ini, ibu-ibu, kalau saya lewat di depan orang, itu spontan langsung begini. Apakah ada anak-anak SMP yang seperti itu sekarang? Ada. Jumlahnya berapa? 20%. 80% ini melaku biasa, santuy, kayak dipantui. Karena saya menjumpai itu. Masih ada, cuman porsinya tidak seperti zaman kita dulu. Oke. Saya jumpai sendiri. Bahkan peserta didik saya turun pun gak gowo salib. Kalau kita dulu bagaimana? Ketok guru itu sedino ping 5 ya sedino ping 5 disalami. Nggih napa mboten? Sekarang siswa sekarang nek ketemu guru nih, tambah payu sing idan. Kebingungan kan? Nggih napa mboten? Kalau zaman saya dulu ketemu guru nih, Pak Kaji, payu salib nggih. Soalnya apa? Anak sekarang nek ketemu guru nih pasti konangan. Mbah lagi bolos, mbah lagi ngamen, mbah lagi apa? Saya tuh. Dia mau buat jangan tanyakan anak-anak jenengan. Nek ketemu guru nih tambah melayu sing kan. Kalau zaman kita dulu ketemu guru, wah seneng rebutan salib. Anak sekarang beda. Kenapa? Akhlak sudah mulai terkikis. Kenapa? Nah, PR sopo akhlak itu? PR sopo? Berarti kalau produk hari ini itu produk yang seperti itu, berarti siapa yang paling bertanggung jawab atas minimnya akhlak anak-anak? Orang tua. Halo orang tua. Tangi kabeh nggih. Wis wayahe mereschedule, merevisi cara pola asuh kita ke anak agar akhlaknya tidak semakin hancur. Saya nelongso lihat anak-anak sekarang. Beneran. Daya juangnya minim. Mohon maaf ibu-ibu ini terutama. Bu, anak saya tidak diterima di SMP negeri karena zonasi. Terus, ini saya dicurhati. Demi Allah ini cerita nyata ya. Ada salah satu wali murid yang saya tidak kenal. Temannya teman saya, jadi benar-benar tidak kenal. Tapi begitu saya kenal, saya menyimpulkan betapa pola asuhnya ajur-ajuran. Bu, anak saya tidak diterima di SMP Negeri 3 Waru. Saya tanya, rumahnya di mana? Di daerah Jalan Mangga apa gitu loh, di Taman gitu. Pagi. Saya jawab, ya mesti ada Bu, secara zonasi tidak masuk. Anak saya punya prestasi Bu, katanya gurunya SDN Wage itu, anak saya itu harusnya diterima jalur prestasi. Kan harusnya. Apakah prosedurnya sudah terlewati? Terus kan ada seleksi sendiri
SMP Negeri 3 Waru, kriteria berprestasi itu bagaimana? Saya bilang begitu. Sudah saya tanyakan begini. Terus jenengan datang ke saya, ada urusan apa? Mau daftar ke sekolah saya kah? Karena sekolah saya swasta. Dia jawab, mboten Bu, saya titip ke SMP 3. Saya bilang, mau tak tanya lagi, wani piro? Dosa aku. Saya jawab, loh kenapa Bu harus ke SMP 3? Kenapa harus ke SMP Negeri? Kalau nggak masuk SMP Negeri, anak saya mau bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Demi Allah Bu, saya nggak mengarang cerita ini. Ini beneran terjadi di awal tahun ajaran baru. Ibu, kok anaknya sampai ngancam seperti itu? Kenapa? Saya jawab. Ternyata usut punya usut, pola asuh ibunya ini dari ceritanya dia sendiri, karena saya tidak pernah kenal beliaunya. Semua hal anaknya ini selalu terturuti, tercukupi, terrealisasi. Terus pokoknya iyo. Karena dari kecil sudah terbiasa begitu, ketika baru saja diberi cobaan, gak mau negeri, terus ada bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Nah ini pola asuh jenengan ibu yang harus dirubah. Hanya diberi cobaan tidak masuk SMP Negeri sudah bunuh diri, Danio ditinggal Seriningan. Oh ya gak geru-geru kosel-kosel. Baru udah diterima di SMP Negeri. Tapi mohon maaf, apakah cerita ini hanya di satu orang ini? Oh tidak, banyak Bu, banyak wali murid yang meminta tolong ke saya agar anaknya diterima di SMP Negeri. Itu artinya penjenengan tidak mengajari anaknya untuk struggle, berdaya juang. Ada apa dengan SMP Negeri? Mau kan SMP ini gak bayar? Malbunya ya 2,5 juta sih Bu. Apakah sekolah di SMP Negeri menjamin putra-putri penjenengan jadi seseorang satu hari? Bukan, tapi cara penjenengan nyogok itu sudah nutup berkahnya anak ini seumur hidupnya. Jangan lupa itu. Bukan saya promo, yo sekolah cek laris, boten. Kebetulan memang putri saya nggak pernah nyogok, jadi aku ngomong gini. Anak saya punya prestasi, jadi SD SMP los, SMP SMA los, di UNESA los. Saya nggak pernah susah Bu, nggak pernah susah sekolah anakku, alhamdulillah. Jadi anak saya masuk SMP Negeri itu ujian belum keluar hasilnya dia sudah lolos. Kenapa? Jalur prestasi. Masuk SMA Negeri, mohon maaf KTP saya itu porong Bu. Untuk menuju SMA 2 Sidoarjo zonasinya tidak masuk sama sekali. Tapi karena dia bawa 7 piagam waktu itu, belum Bu. Yang lain sih umek. Anak saya belum. UNESA bagaimana? Dia diterima di 2 kampus kemarin, UINSA dan UNESA dengan jurusan yang sama yaitu bimbingan konseling. Kepingin melok mamain. Ya sudah, saya tidak pernah, saya memberi opsi dia sebagai guru olahraga, tapi dia bernarasi kepada saya bahwasanya seorang atlet jadi guru olahraga itu sudah biasa Mama. Tapi seorang konselor punya side skill, punya skill tambahan sebagai atlet itu baru luar biasa, ada poin tambahan. Dengan alasan seperti itu saya ACC, oke, kamu nggak jadi guru olahraga tapi ambil bimbingan konseling. Ini demokratis Bu saya Bu. Yang penting kamu nyaman ngelakoni KB dan setiap pilihan ada resiko harus kamu tanggung resiko. Itu cara saya mendidik. Jadi hanya dengan melangkah ke SMP Negeri saja penjenengan gopon dolekno duwe sogokan Bu, jenengan sudah menutup berkah dari anak ini. Kenapa lu sekolahnya dengan cara yang tidak halal? Sing diluk-diluk ini berarti wingi wis ono kepikiran mau ibadah kasih doa, alhamdulillah. Karena apa lo? Iya lo punya saya penjenengan nyogok itu artinya penjenengan menggeser hak orang lain yang harusnya masuk dalam urutan tersebut. Turun-turun loh anaknya diajari menggeser hak orang lain. Lah penjenengan mau hasil anaknya ya opo?
Kalau dari kecil sudah ditanamkan bahwasanya menggeser hak orang lain itu nggak apa-apa. Kan sama dengan kejadian mengajari seperti itu. Bu, anakku gak roh, sama saja. Ketika dia ditanya teman-temannya, kamu mau jalur apa? Gak roh apa jari mamaku? Nah, padahal di pengumuman gak ono jenengmu, kok iso mlebu? Oh, jari mamaku kok iso mlebu. Dan jadi kan ngajarin bahwasanya anak Anda boleh kok menggeser hak orang lain demi tercapainya maunya dia. Nah, ini sudah salah kaprah Bapak Ibu. Pun nek sing wingi-wingi wis kadung nanti lapor. Dengan nyuwun ampun sama Gusti Allah, dengan doakan anaknya muga-muga tetap manfaat dengan jalannya seperti itu. Tapi besok-besok jangan. Nggak kurang sekolah swasta bagus, larang Bu. Nah, kalau jenengan Bismillahirrahmanirrahim niat nyekolah mau anak dengan ikhlas, dengan tujuan anak ini bisa menjadi berkah buat jenengan, rezeki kuwi ae Bu. Anak saya sekolah di Muhammadiyah Bu, panjenengan paham lah Muhammadiyah piro. Nggih. Gaji saya Bu dipakai bensin riwari minus Bu. Saya Bu. Rumah saya jempol Bu, saya bawa mobil tiap hari. Tol saya berapa, bensin saya berapa. Minus Bu gajinya. Tapi kemudian saya sadar bahwasanya semua kemudahan yang Allah berikan untuk saya dan anak saya itu berawal dari perjuangan saya. Saya setuju. Apa yang kita tanam itu yang kita panen, yang kita tuai. Kalau kita ikhlas dengan pendidikan, maka jalur pendidikan anak saya juga akan dipermudah. Saya tidak pernah mengeluarkan sepeser pun. Panjenengan tahu nilai UKT atau biaya kuliah anak saya dalam 1 semester. Kawan-kawan kepala sekolah yang anaknya sama-sama kuliah di UNESA kaget Bu. Saya tidak perlu memiskinkan diri saya untuk UKT rendah. Saya bayari kuliah anak saya 4.200.000 1 semester. Murah banget. Banget. Karena SPP adiknya yang kelas 3 SD itu sudah tembus 600.000 di Muhammadiyah. Tapi yang sulung kuliah di UNESA hanya 700.000. Hanya Bu, sombong sampai bukan sombong. Katanya orang itu, katanya ekonom, barang yang bisa kita keluarkan, rupiah yang bisa kita keluarkan untuk memenuhi sesuatu itu namanya murah. Masih regane 1.000 nek kene gak duit jenenge mahal. Jangan kemudian, wah lagi ono promo rek iku sepatu apik. Oh gak apa-apa mekar saya buka. Guyu wis. Ya tetep dawa kok. Jadi, akhlak yang tertanam dengan baik akan tercermin pada sikap dan perilaku anak dan muncul secara spontan. Ajarkan kepada putra-putri panjenengan 4 kata sakti. Ini selalu harus ditanamkan ke anak. Apa 4 kata sakti itu? Mohon maaf, terima kasih, minta tolong, satunya apa yuk? 4 kata kunci, maaf, terima kasih, minta tolong. Kalau bahasa hari ini, mohon izin atau permisi. Bahkan untuk menelpon seseorang, saya itu biasanya WA chat dulu, Bu, sedang sibukkah? Bolehkah saya menelpon? Tidak kemudian ujuk-ujuk tak telepon, iya nek wong lagi gak sibuk. Kalau lagi sibuk, kalau lagi ada tamu, kalau lagi sedih dan lain sebagainya, kita juga harus pekah meskipun dari jarak jauh. Nah, 4 kata ini mohon ditanamkan kepada anak-anaknya. Bahkan kepada orang tuanya pun mereka harus berterima kasih. Putri saya biasanya WA, "Ma, minta tolong pulsa dong." Saya isi pulsa tanpa konfirmasi ke dia. Saya isi pulsa. Begitu pulsanya masuk, sudah masuk Ma, terima kasih Mama, semoga rezekinya berkah. Saya tuh itu kalau tidak ditanamkan tidak bisa Bu. Nek gak dibiasakan sama bapak ibu ini gak bisa.
ketika suami saya gajian, slip gajinya masuk di email saya. Makanya suami saya tidak bisa macam-macam. Macam kalau kenapa? Slip gajinya masuk di email saya, m-bankingnya saya yang bawa. Kartu ATM-nya bapak ada di bawah bojoku, gak apa-apa, seneng gitu. Tapi m-bankingnya ada di saya. Itu bukan atas permintaan saya, tapi permintaan dia. Jadi ketika slip gaji masuk, jebret, kemudian notifikasi transfer masuk, jebret, saya bilang apa ke suami saya? Ayang, gajinya udah masuk. Matur nuwun ya, semoga berkah, semoga lelahnya menjadi lilah. Lho itu nek jenenge wong lanang Pak nggih, diabani ngono ambek bojone rasane seneng ya Allah. Kemudian begitu gajian, Pak, gajiannya semua buka kayak titik Pak. Aduh. Marah rezekine nek sak ngono nek kurang papa mosok kudu jual diri, Mang. Disyukuri ibu saya kalau pas suami saya lembur ngono. Rasanya kok ratu sejagat saya teman. Kalau pas tidak lembur, sedih, pasti sedih Bu. Artinya ada selisih rupiah yang kita terima itu pasti nantinya kalau kita nggak pintar memanajemen, maka akan kelihatan bedanya sama sekali. Tapi alhamdulillah selama ini suami saya mau gajinya 2 digit, menuju 2 digit, itu kehidupan tadi sama. Seisok ngopi, seisok jajan sama anak-anak, masih bisa ada pertandingan luar kota, bisa berangkat. Kalau kemudian ada pertandingan, saya masih bisa menyempatkan berlibur, nginep hotel berempat sama anak saya. Itu wajib buat saya. Jadi ketika tidak ada kejuaraan, maka budget kejuaraan ini akan kami pakai untuk sewa hotel berempat. Yang ada kolam renangnya karena si bocil senengannya renang. Buka 2 kamar berempat, ya nggak ngapa-ngapain, pindah tidur aja. Cuman kalau nggak seperti ini, kami nggak iso ngumpul bareng. Gak apa lah bos aja nih, saya itu sampai hotel juga paling cari makan, kemudian tidur seharian berenang, cuman itu kok angel kok Bu, bayar 250 sak kamar, gak apa-apa. Quality time, family time. Tapi kalau ada kejuaraan, karena kejuaraannya juga harus berbayar, harus nginep dan lain sebagainya, sama-sama nginep, maka budget menginapnya saya alihkan untuk kejuaraan. Dan itu tidak berefek ibu, mau gaji suami saya pas 15 juta, pas gaji suami saya 9 juta, kehidupan kami sama seperti itu. Kenapa? Nah, saya punya toyol Bu. Goyang ibu, gosong Bu. Oke, ini akhlak. Kemudian prestasi. Ini yang harus disepakati ya Ibu. Karena dalam pemikiran panjenengan, Kak takoni. Prestasi menurut panjenengan apa? Prestasi suatu nilai tertinggi untuk anak memberikan kepada orang tua. Nilai tertinggi itu prestasi. Saya geser Bu, nilai itu apa? Prestasi itu apa? Prestasi menurut ibu ini adalah sesuatu yang membanggakan untuk seorang anak. Oke. Ada lagi yang bisa mendefinisikan prestasi, pencapaian. Ada lagi? Hasil dari Jadi prestasi. Apa sih sebetulnya prestasi? Prestasi itu hasil dari usaha dalam banyak hal. Nah, yang membuat prestasi ini berwujud nilai, kemudian prestasi ini berwujud medali emas, prestasi ini berwujud menjadi TNI AD dan lain sebagainya, itu adalah standar dari manusia sendiri. Nek manusia tidak menetapkan standar, maka prestasi itu adalah hasil dari usaha. Semua usaha anak itu adalah prestasi. Semua usaha kita adalah prestasi. Hanya saja, mohon maaf ini, menurut saya nek gak dikei standar, gak seru jadi ini.
Nek anakku ranking 1 berarti prestasi. Nah, ranking 1 ini siapa yang memunculkan? Manusia. Gak ada Bu ceritanya nang akhirat ditakoni, mau nggak yang ngumpul? Ranking 1 dulu. Gak ada sih. Gak ada nih. Gak ada. Sing duwe medali emas paling akeh ngumpul dhisik. Gak ada. Jadi prestasi ini secara garis besar adalah hasil dari usaha. Jika muncul ranking 1, juara 1, terbaik dan lain sebagainya, itu standar yang ditentukan oleh manusia sendiri. Sebetulnya anak bisa cuci piring itu prestasi Bu. Apalagi hari gini ngomong narek cuci piring itu Masya Allah. Anak bisa nyapu prestasi menurut mereka karena usahanya dia membuahkan rumah bersih, membuahkan piring bersih, membuahkan lemarinya bersih, membuahkan mamanya sudah nggak ngomel-ngomel lagi atas ini. Itu prestasi yang harus diapresiasi. Very good, anak mom, very good. Cium ayo Ma, saya peluk, saya cium. Keren anak mama. Padahal cuma sesimpel, Ma aku sudah menyiapkan buku buat besok. Anak saya kedua ini manjanya minta ampun. Laki-laki wajahnya fotokopian saya. Plok. Plok, plok, badannya plok, jadi manjanya minta ampun, baru gerak menyiapkan buku sudah minta dipuji, minta dikasih reward. Dek, Mama boleh minta tolong nggak Dek? Beli telur di depan. Saya jangan pergi capek Mama. Apa bos? Beli. Setelah beli telur, Mama sudah beli telur. Ini katanya Bu Vika harganya segini, kembaliannya segini. Very good. Bilang apa Mama? Terima kasih anakku. Butuh anak begitu kan? Butuh. Jadi jangan kemudian saya ya. Anak-anak sekarang kan seringkali alay kok. Macam selamat hari ibu. Mommy is my everything. Pas majang story di komen tuh Lombok. Ibu gak warna. Ibunya jangan ditambahin ngomel. Ibunya cukup baca story-nya dia, Mommy is everything, cabai rawit nggak sampai kulkas. Nyindirnya begitu, jangan tambah diomelin. Diomelin tambah, ditutup pintunya. Malah jauh dari komunikasi dengan orang tua. Saya itu pakai metode mirror, untuk mendidik anak-anak saya. Jadi minor itu mencerminkan apa yang sudah dilakukan. Ketika dia salah, dia akan malu dengan sendirinya. Dan ketika saya menindak murid-murid saya, mohon maaf ibu, saya anti menyalahkan. Jadi ketika saya manggil murid saya, pertanyaan pertama yang saya lontarkan kepada dia adalah, kamu tahu nggak kenapa dipanggil Bu Ina di ruangannya? Saya akan menyampaikan seperti itu. Nggak tahu Bu, yakin nggak tahu? Nggak tahu Bu? Ya nggak mungkin lah. Kalau nggak ada apa-apa dipanggil di ruangan saya. Dia lagi. Ketika dia menyadari, oh iya Bu, saya tadi soalnya terlambat. Biarkan dia mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Jangan kemudian, kamu itu tadi itu sudah terlambat, tutup ruanganku, gue anak dorong-dorong sudah dipres untuk menjadi orang yang terpidana. Salah. Saya pun sama anak saya seperti itu, mohon maaf Bu, ini terserah pendidikan, nganggapnya saya jahat atau tidak. Tapi fungsi mendidik saya tadi. Di rumah itu ada aturan jam 9 malam, kegiatan di luar rumah harus berakhir. Itu saya, di rumah saya. Except pekerjaan tidak boleh. Jadi kecuali tentang pekerjaan, maka semua kegiatan di luar rumah harus berakhir jam 9. Nah putri saya satu hari, karena berangkatnya juga ke sorean, keluar sama temannya untuk ke Sun City Mall, mau potong rambut, karena di situ ada salon muslimah. Saya bilang jam 8, jam 7 itu sudah saya WA. Cek kok belum pulang? Iya Mas, soalnya salonnya antri. Bentar ya Ma. Ya. Jam 8 belum pulang, saya WA lagi. Cek kok belum pulang? Ini lagi baru ditangani rambutnya. Ya, cok malam-malam.
Sampai jam 9 belum pulang, saya kasih toleransi 15 menit. Begitu 9.15 belum pulang, seluruh pagar dan rumah saya kunci, jebret. Mama, dia datang jam 9.25. Mama, dan saya buka telepon saya, telepon adiknya, bukain. Yang jadi penyelamat siapa? Bapaknya, karena bapaknya pulang setengah 11 malam. Jadi saya tutup pintu itu sampai jam setengah 11 malam. Begitu setengah 11 malam, bapaknya masuk, baru saya buka pintu. Cuman yang agak saya tenang adalah saya punya garasi yang tertutup, artinya dia bisa lesehan di situ sebelum masuk rumah induk. Tega. Sebuah shock terapi buat dia, sebuah pembelajaran. Jangan main-main sama aturan rumah. Kalau kamu mengulangi hal ini, kamu akan mendapatkan hal yang sama, perlakuan dari mamanya sama. Tega bu, saya itu. Karena apa? Komitmen dan konsisten. Aturan ini dibuat bersama, bukan hanya dari saya, tapi kesepakatan dengan ayahnya, kesepakatan dengan dia. Anak saya lagi main di pojok desa, setengah 10 pulang, tak kunci bu. Jadi tahu tidur di rumahnya tetangga depan, bak. Saya Tego bu. Terus gak apa-apa Pak Dilo, ngomong tua jahat Pak, apa kenapa? Berhasil dan tidaknya pola asuh saya bukan ditentukan oleh tetangga, bukan ditentukan oleh neneknya, bukan ditentukan oleh budenya. Ketika putri saya bermain taekwondo pertama kali, semua budenya ngomel sama saya. Arek wedok diajari olahraga keras dan lain sebagainya. Saya bilang, anaknya yang mau, bukan orang tuanya. Jujur memang anak saya yang mau. Dan ketika hari ini anak saya jadi seseorang, budenya kemana-mana bilang, iku ponakanku tak jadi. Ini sampai nanti. Ini anak disalahno anak melok gelut. Anak wedok kok dikongkon gelut, ya gak ngongkon kok, sing ngongkon bahas itu. Jadi proses ini selalu terhalang oleh ocehan orang, komentar orang. Tapi ketika proses ini membuahkan hasil, wong podo ngeklaim bahwasanya dia paling berjasa atas proses ini. Niku di mana-mana. Saya dulu bu menikah dengan suami gak duwe apa-apa. 8 tahun saya punya rumah berdiri sendiri, gak koyoni wong tuaku, gak koyoni wong tua sampean, wong tua dewi. 2011 saya daftar haji. 2012 saya punya mobil. 2014 nekak nogres teko dealer, cash dibayar tunai. Mbak-mbakku, mas-mas ipaku kemarin-kemarin yang cuma begini sama saya tiba-tiba, iku lo adikku. Wes di mana-mana seperti itu tuh bu, wes nanti. Nek durung ketok gak diakoni, nek wes ketok nanti sek ngenteni ina. Gue mau apa? Namanya pengginan. Gak usah kecil ketika kita cara mendidik anak dikomentari uang dan sebagainya. Gak usah kecil, karena mereka gak tahu prosesnya kita bagaimana untuk menuju seperti ini. Lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana mendidik anak menjadi anak yang berakhlak dan berprestasi? Pola asuhnya menurut konsep Islam, keteladanan. Nah, ini bu yang mulai hilang dalam diri kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena ada bapaknya saya sebut terus. Keteladanan itu kita memberi contoh yang baik. Kenapa masjid sekarang makin sepi? Kenapa tempat ibadah sekarang makin sepi? Karena orang tuanya tidak pernah memberi teladan apa arti beribadah dalam tempat ibadah. Nyun sewu. Nah, sudah maghrib. Berangkat lagi nang masjid. Bapaknya kemana? Lihat TV. Ojo main HP ae. Belajar kok, tapi gue ngomong kayak gini. Direkam enggak? Belas. Nah, sing sopan kelam gini, jilbaban, tapi
tapi ibu rambutnya pirang-pirang dino. Kemudian pakai baju you can see my ketiak, pakai hot pants, ngomong anak jilbaban. Maka anaknya akan jawab, ayo mah jilbaban bareng sama aku. Gak izin jadi nanti ngomong. Keteladanan ini yang mulai hilang. Keluarga, sing tak mintain tanggung jawab paling utama adalah keluarga. Lucu, ketika kemudian ibunya ngomel tapi sambil pegang HP, bapaknya nyuruh ke masjid, bapaknya main HP, baca koran, lihat TV. Ibunya rebahan all day long. Sepanjang hari rebahan anaknya suruh cuci piring, anaknya suruh ngaji, ibunya tidak pernah sentuh Al-Quran. Dikembalikan pada dirinya, ibu ajarnya aku ngomong. Termasuk saya, kadang saya lupa bahwasanya ketika saya ngomong dengan anak saya, HP ini harus ditaruh. HP ini harus ditaruh. Padahal kita ada di anak, kita ajak ngomong anak baik-baik. Saya punya kebiasaan ngopi kalau malam. Jadi saya dan suami itu sama-sama hobi ngopi dari dulu. Saya ngopi dari kelas 3 SMA. Ini berhenti 2 minggu karena asam lambung saya lagi naik. Saya karena asam lambung terus ngopinya. Jadi kami itu sering ketika anak-anak sudah beristirahat, kami keluar untuk ngopi. Satu hal yang tidak pernah diiri oleh anak saya saat kami ngopi adalah karena kami keluarnya berdua. Bukan mamanya metu dewe, bukan ayahnya metu dewe. Kalau ayahnya metu dewe, mamanya metu dewe, pasti akan jadi pertanyaan untuk anak saya. Mama keluar malam alasan ngopi sama siapa? Ayah keluar malam alasan ngopi sama siapa? Dewian. Masuk akal nggak ngopi Dewian? Padahal sejujurnya saya sering loh ngopi sendirian. Artinya tidak dengan siapa-siapa. Ijen. Katakanlah selepas kerja seperti ini, saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan untuk besok dan tidak mungkin saya bawa rumah. Maka saya akan kafe dan ijen Pak. Saya berkencan dengan laptop saya. Itu sudah biasa. Bisa Bu, bisa. Saya ngopi tanpa teman pun oke. Tapi ketika sudah jam malam, ya tidak mungkin toh. Kita perempuan juga mau ngopi dirian, maka akan ada pertanyaan untuk anak saya. Kalau aku diomong tonggo, budek Bu, saya setuju. Tapi kalau anak saya yang menyampaikan, mama keluar sama siapa ngopi jam segini, maka itu sebuah hal yang harus benar-benar saya perhatikan. Tidak boleh. Jadi saya akan keluar dengan suami saya. Dan tidak akan ada pertanyaan, mama ngopi di mana atau apa, nggak ada. Karena keluarnya dengan bapaknya. Itu kebiasaan. Tapi tidak mengganggu komitmen, karena kami jam 9 sudah berakhir di rumah kegiatannya. Keluar kembali, karena kami keluar berdua. Tuh. Jadi keteladanan ini yang mulai nipis. Bisa nggak ibu-ibu berjanji untuk memunculkan kembali keteladanan ini? Karena ini tugas kita loh. Nyuruh anaknya sholat tapi ibunya nggak pernah sholat. Nyuruh anak ngaji tapi ibunya nggak pernah ngaji. Suruh anaknya bangun pagi tapi ibunya bangunnya molor. Ada efeknya nggak bakalan untuk anak? Karena menurut mereka ngapain aku nurutin mama, mamaku sendiri juga begitu. Mamaku nggak pernah ngaji, nyuruh aku ngaji. Mamaku nggak pernah sholat, nyuruh aku sholat. Akan diremehkan seperti itu. Nah, ini hal yang harus penjaringan janjikan kepada diri penjaringan sendiri, bahwasanya saya akan memberi teladan kepada anak-anak saya dalam hal kejujuran, rendah hati, disiplin, bertutur kata dan berperilaku. Mohon maaf, jenengan dengar nggak di sekitar penjaringan anak-anak sekarang gampang banget ngomong anjing? Itu dari TikTok Bu. Anjing, seolah-olah dipaksakan. 2 minggu yang lalu saya keroyok
royal sendirian. Saya memang sering Bu, healing dirian itu sering. Tapi tidak melebihi jam kantor. Artinya setelah jam kantor, saya nyari sesuatu ke royal, saya makan. Saya makan di food court itu di sini ada 3 anak usia 18-19 lah, mahasiswa baru, salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di timur sana. Saya lihat dari alma maternya. Dia ngomong itu seolah-olah kalau nggak ada 2 kata, mohon maaf ya, nggak ada kata joke sama anjing, itu nggak keren. Jadi saya mendengarnya itu seolah-olah 2 kata ini dimasukkan secara paksa pada setiap akhir kalimat mereka. Oh ngerti ya, laptopku anjing. Oh ngerti ya, Allahu Akbar. Saya sampai, saya mau negur ini gimana? Mau nggak saya tegur ini? Telinga saya itu aduh. Saya lihat alma maternya, perguruan tinggi negeri. Perempuan, kok laki gitu? Meskipun tidak ada permisif untuk laki-laki ngomong seperti itu, tapi ini perempuan loh. Jadi kalimat 2 ini terlalu dipaksakan masuk di kalimat cerita mereka. Nah, tugas kita sebagai ibu dan saya sebagai guru juga, ketika ada anak berkalimat seperti itu langsung panggil. Coba diulangi. Coba diulangi. Dia pasti nggak mau mengulangi. Ketika dia nggak mau mengulangi jawaban, jenengan jawab, gak enak ya ngomong seperti itu di hadapan orang tua. Sama, kata itu juga tidak enak diomong tidak enak didengar di telinga orang. Saya pernah punya cerita lucu tuh, tapi jenengan lucu, ngilok aku gitu. Saya pernah satu hari peserta didik saya dari lantai 2, waktu itu masih bertugas di Tanggulangi. Dia itu dari atas ngomong begini, ngapunten gini, ngapunten. Hei, cepetan ngombeku. Ngomong tuh ngombe, suwen. Loh saya tuh ada di bawahnya, dia nggak tahu. Terus saya maju begini, saya nengok begini. Jawaban saya apa? Saya nggak marah Bu, karena saya sistemnya mirror. Saya bilang, setelah itu sabar. Dan dia langsung, Bu maaf ya Bu, turun langsung, Bu maaf ya Bu, maaf ya Bu. Gak enak ya dibisui Bu. Maaf ya Bu, saya nggak tahu kalau ada Bu Ina. Oh, nek kalau Bu Ina mana berarti saya bilang. Jadi karena saya pola asuhnya adalah mirror, maka semua hal yang dilontarkan akan saya kembalikan. Kira-kira kopeng enak nggak aku kok nokoyok? Saya bilang begitu. Terus siapa yang ngajari kamu kalimat seperti itu? Apakah saya di mata pelajaran saya ajari kamu ngomong seperti itu? Boten Bu. Kamu dapat dari mana? Dari teman Bu, gini Bu, gini Bu. Apa orang tuamu ngajarin? Nih ajarin orang tuamu ngajarin, tak suruh kesini. Bu Ina biar diajarin sekalian. Saya bilang, enggak Bu, beneran enggak, bapak saya enggak pernah ngajarin Bu. Jangan sampai bapakmu ngajarin. Jadi seperti itu. Kalimat-kalimat kata-kata seperti ini, mohon Ibu, kalau penjenengan mendengar, terutama kewajiban kita kepada keluarga kita dulu, tegur mereka. Biar tidak jadi kebiasaan. Kalau enggak orang kata aku kok sama ini gak jangkep loh Bu rasanya. Aku sampai ya Allah, saya bilang, gemes saya. Kok selalu ada kata anjing, ada kata. Makanya saya bilang, selebgram, artis itu bayarannya gede kan, rusak mental. Guru-guru bayarannya gede untuk nonton akibat mental yang sudah dihasilkan oleh artis. Saya setuju, kebiasaannya luar biasa. Saya dari tahun 2014-15 itu stop nonton TV sampai hari ini. Kenapa? Telenovela, sinetron itu sudah ya Allah. Terakhir saya lihat sinetron RCTI itu nggak tahu saya judulnya apa. Satu hari ini nanti Atmanegara jadi ibunya, terus yang anaknya siapa gitu loh. Anaknya bercerita begini, Mama, aku hamil anaknya Dodi. Padahal Dodi ini adalah suaminya orang lain. Jadi yang tahu responnya di sinetron itu, si Minati bilang, bagus. Paling tidak kamu punya cara untuk merebut orang itu. Loh, ini sinetron Bu, didelok oke. Mentang gak bojone, ambil bojone mau jadi bagus. Allah Akbar, koyok ini loh ibu-ibu
sinetron kita itu luar biasa. TV saya mati, bahkan sampai hari ini saya tidak membelikan set box, gak ada yang enggak kalau TV. Saya dulu punya TV nih, ditanya orang-orang dia apa tuh TV, dia pantas-pantasan ngomong TV ini. Mati TV saya. Yang kamu pinipin, ya, terus boy, ya. Terus itu tok TV ku menuni, tambah judulnya infotainment itu. LGBT dilebokno Ivan Gunawan yang makin melambai dilebokno TV ini apa tak namanya apa tuh? Gitu Indonesia maju, Indonesia hebat kondi. Dari mana? Kok kita dicekoki Cinta Luna bendino, Ivan Gunawan bendino, selebriti tukaran bendino. Majunya dari mana? Sumpah aku lihat TV itu, saya tuh infotainment yang gak pendidik, sinetron yang makin menjerumuskan, dan itu hobinya ibu-ibu. Wis pulang bu. Wis ojo untuk racun itu bu. Ibu-ibu bisa selingkuh, ibu-ibu bisa check in, sopo sing ngajari? TV bu, sinetron. Semua orang berhak bahagia. Iya, tapi gak pakai bojone wong. Dan semua kalimat seperti itu berarti nolong gak apa sing penting aku bahagia. Lah nek kabeh kibarnya adalah kita berhak mencari kebahagiaan kita sendiri. Ya enggak apa-apa, tapi jangan melanggar norma, jangan makan haknya orang, jangan melanggar agama. Lah nek kabeh dibalekno berhak bahagia, yo dedel kono iki. Jadi memang yang harus dibenahi, saya sampai pernah menyampaikan ke Bu Camat waktu itu sebetulnya, mohon maaf kebetulan memang karena saya banyak berinteraksi dengan orang tua di Kecamatan Waru, maka yang saya sorot adalah ibu-ibu Kecamatan Waru. Sebetulnya ibu-ibu di Kecamatan Waru seluruhnya saja memang dibutuhkan sering-sering pendampingan parenting seperti ini. Banyak ibu-ibu yang gak ambil peduli dengan anaknya. Anak sekolah, gak sekolah, mulai sudah gak ambil pusing. Nasihat itu jangan nasihat tok, balik lagi ada keteladanan. Kemudian perhatian, respon, kepedulian. Mohon maaf, ini saya mengalami sendiri. Saya dapat konsultasi. Jadi selain kepala sekolah, selain guru, saya ini juga konsultan. Jadi saya dikonsultasi seorang ibu yang anaknya perempuan tidak pulang selama berhari-hari. Saya tanya, ibu tidak nyari? Sampun bu, nyarinya di mana? Di rumah teman-temannya. Terus, saya WA bukan respon. Terus, sudah. Saya ini kan soalnya sibuk bu. Ibu sibuk pekerjaannya apa ya di luar rumah? Saya bilang. Kalau sibuk di dalam rumah, ya kita pasti sibuk ibu rumah tangga. Saya guru ngaji bu. Oke, jam berapa bu kerjanya? Jam 3 sampai jam 5 sore. Oh. Ibu tidak bisa ya nyari anaknya dari pagi menjelang sore. Saya sibuk masak bu. Saya cuma aja mau batin. Saya sibuk kontok tak modal habis 7 kota yang modal. Ya Allah, saya bilang ibu, saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, pulang sampai rumah jam 6 sore. Alhamdulillah anak saya mesti ngomong bu. Saya jawab, anak saya nggak pernah hilang dari rumah. Anak saya tidak pernah begini. Loh, saya pernah nyari ke rumah temannya loh. Anak saya ketemu saya loh, tambah lari. Waduh. Anak yang dulu ibu ini tambah melayu. Yang melayu ngidak jaluk sangu ngono wis pantes. Iki melayu ngadol tambah sing ngidak. Saya tanya, pertanyaan saya, ibu pernah bikin salah apa ke anaknya sampai anaknya takut sama ibu? Tidak pernah bu. Saya tuh kalau berangkat, rumah mesti saya kunci, ada bapaknya di dalam. Bapaknya sakit. Saya akhirnya ambil garis besar. Dan case ini sampai hari ini belum selesai karena si ibu tidak mau kooperatif dengan kami. Tidak mungkin bu kami bisa memberikan solusi jika penjaringan sendiri menutup akses kami mendapatkan informasi. Tidak bisa. Informasi ini harus kami dapat agar kami bisa ada solusi. Perhatian ke anak itu udah harus anak di teluknya ibu. Jadi anak pulang
Ditanya aja, anakku sudah pulang. Katakanlah seperti saya kerja, saya tidak mungkin ketemu anak saya ketika pulang sekolah. Ketika saya pulang, saya bilang, adik sudah makan? Sudah sholat? Ini mau berangkat mana? Pintar, berangkat ke sholat dulu. Saya biarkan dia berangkat ke musola. Pulang ke musola, saya bilang, hari ini di sekolah dia ngapain? Aku tadi begini, lanjut. Kan pertanyaannya masih ringan. Ada PR nggak? Nggak ada mas, soalnya sudah tak selesai ambil sekolah. Very good. Lucu saya ambil mamanya. Hadiah dong, karena hari ini dia udah pintar. Jus piro bu, 10.000 bu. Tapi nggak senang. Kadang di kulkas itu saya menyiapkan es krim Aica 3.000-an nih loh bu. 3.000 loh. Karena adik-adik ini pintar, adik boleh ambil es krim 1. Boleh tak? Iya boleh. 2 ya? Enggak, 1. Seperti itu. Jadi perhatian itu bukan harus yang arek diawasi terus, gak harus bu. Anak saya ke kos yang Putri di Liu. Bentuk perhatian dan pengawasan saya, karena selanjutnya ada pengawasan. Siap, terima kasih. Pendampingan dan pengawasan. Ketika putri saya ngekos, saya kan nggak bisa ngawasi. Saya nggak bisa dampingi secara fisik nih. Tapi saya harus selalu hadir. Saya tuh biasanya tiba-tiba datang ke kos-kosannya tanpa konfirmasi. Saya tanya dia, begitu saya sampai depan kos-kosannya saya WA. Saya juga ngetes kejujuran ibu. C, di mana? Di kos mah. Kenapa? Turun mama di depan. Dia turun itu sambil kayak mesti mama naik kesini nggak pakai ngabarin. Ya kalau mama ngabarin kan mama nggak tahu kamu di mana. Cara saya mengawasi seperti itu ibu. Tiba-tiba ada di kos-kosannya, saya tes kejujurannya, saya di mana? Di kos. Saya gini kok. Aku nak mulu. Kalau ada keadaan kos-kosan, berarti kamu tidak jujur. Nanti saya bilang, mama di depan kos. Dia turun, berarti ada kejujuran. Saya masih bisa percaya dia tentang kejujurannya. Dan saya bisa ngawasi. Telepon. Saya di mana? Di kos mah video call. Tes. Oh ya nontos. Loh, cara perhatian, pendampingan, pengawasan itu tidak harus ada bu. Tidak harus kita di sebelahnya dia. Dengan cara-cara seperti itu, anak merasa terawasi, anak merasa terdampingi, anak merasa ada kepercayaan, ada perhatian dari mamanya. Jangan percaya tidak, anak saya usia 20 tahun sekarang. Kalau kejuaraan di mana-mana mamanya masih ngetel. Meskipun dia bilang, mamaku itu gabut. Aku itu sudah umur 20 tahun loh, kejuaraan nanti mesti mamaku melok. Kayak gak ada kerjaan mamaku itu. Saya bilang begitu, dia bilang begitu. Itu ke teman-temannya, karena dia mau sampai gede kok sih ditutno. Itu ngomong ke teman-temannya di depan saya sambil kuliah. Tapi ketika dia mau masuk arena dia bilang, mah, aku beli air super auto ya mah, aku butuh. Ya, mah, aku pengen makan nasi loh mah. Iya, sedang. Itu katanya mamanya gabut ya, ternyata di sini, salah ya mama ada di sini jawabnya begitu. Dan ketika masuk arena dia pasti saling sama peluk saya. Doain anaknya ya, ya. Yang terbaik nak Bismillah. Jangan lupa doa-doa itu dirapalkan sesuai yang ada di pikiran dan hatinya. Jadi setiap bertanding itu saya bawain bacaan-bacaan yang menguatkan dia. Nah setelah dia turun arena, itu pertama kali yang dipeluk adalah saya. Saya pasti nunggu bu. Di tempat atlet keluar itu saya mesti nunggu. Begitu dia keluar, pelukan saya yang dia cari pertama. Kalah menang saya akan tetap mengejarkan pelukan saya. Ini perhatian bu. Bondone gede, iya. Kadang dia main di Jember, kadang main di Semarang, kadang di Jakarta. Melok bu saya mesti. Karena ini bentuk pendampingan saya, perhatian saya, support saya kepada dia yang sedang berjuang untuk meraih hasil. Terakhir, punishment and reward. Tanda kutip punishmentnya ya. Hukuman itu tidak harus berupa hukuman fisik, hukuman verbal tidak harus. Jadi hukuman fisik seperti ini yang non verbal. Karena hari ini kamu tidak mengerjakan PR, adik PR sudah selesai.
belum aku tadi dihukum sama gurunya karena aku nggak ngajak PR. Ya sudah, kayak gitu aja juga nggak boleh dong makan es krim. Ini bagi sebagian kita, malah makan es krim naik kapan. Tapi bagi anak itu sebuah hubungan loh, Bu. Hadiah pun tidak terlalu fisik. Kasih peluk, kasih cium, kasih jempol itu sudah reward. Tapi sing ngomongan sing ikhlas, Bu. Ayo delok HP. Ma, aku ngerjain PR pinter. Bagus. Oke, tuh. Lo matanya tetap di sini. Nggak ada artinya buat anak. Jadi tetap sepenuh hati. Sepenuh hati, ngasih pelukannya sepenuh hati, ngasih ucapan selamatnya juga sepenuh hati, ngasih ciumannya juga sepenuh hati, bahkan jempol kalau perlu 4 dengan sepenuh hati. Anak mama pinter jempolnya 4 jeret. Keren anak mama. Seperti itu. Jangan sampai anak bertanya, "Mah, mama gak bangga kan aku sudah hafal An-Naziat." Jangan sampai ada anak yang bertanya seperti itu hanya karena mamanya, ayahnya tidak memberikan rewards yang dimau oleh anaknya. Kesimpulan hari ini, tidak mungkin menjadi orang tua yang sempurna, tapi jadilah orang tua yang selalu ada. Tidak ada anak yang sempurna, yang ada hanya anak yang bermanfaat. Apa artinya hebat jika tak mampu bermanfaat untuk sesama? Anak berakhlak lahir dari orang tua berakhlak. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Maaf atas semua yang sudah saya sampaikan, barangkali ada salah, melanturin, omongan kasar, saya mohon maaf karena kita benar-benar yang berbagi. Saya tidak menggurui tapi kita berbagi. Pola asuh saya seperti itu, mungkin pola asuh ibu-ibu jauh lebih baik daripada saya. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atia bisa dibuka dengan tanya jawab sebentar. Baik, hadirin yang berbahagia, tadi paparan dari parenting pola asuh mendidik generasi berakhlak dan berprestasi, insya Allah sudah jelas semua. Mungkin dari panjenengan semua ada pertanyaan, baik saya buka pertanyaan untuk satu-satu dari grup sini satu, grup sini satu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Depan. Sini. Dari wilayah sini siapa yang bertanya? Masih ada Ibu Atia. Jadi apa yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Ibu. Dan ada di lingkungan gitu Bu ya. Orang tua itu maksudnya mengajar anaknya itu mengajarin anaknya dengan caranya. Tapi ada ya itu tadi tetangga, apa siapa, apa saudara. Itu pasti kok kita kan agak keras. Ya bisa gini, kok ngajarin anaknya seperti itu sih gitu. Itu gimana ya Bu? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Satu atau langsung beberapa? Kasih plus. Terima kasih pertanyaannya. Sementara satu dulu. Satu dulu. Mohon izin menjawab. Jadi pola asuh keras yang dimaksud ibu itu fisik, bukan. Disiplin. Jadi kita harus bisa kasih standar ya. Disiplin bagaimana, keras fisik bagaimana. Jadi harus disepakati dulu. Kalau saya memang saya tidak pernah menggunakan fisik Bu, tapi kalau disiplin iya. Jadi saya juga mohon maaf kalau ada tetangga yang ikut, saya tidak akan mengomentari apapun. Jadi kalau kita meladeni tetangga ini, ada tetangga ngomong begini ya, Mbak, ojo jahat-jahat lah anak-anak sampai
katakan itu, kalau jenengan jawab, kalau anak-anakku, maka akan terus. Ini akan jadi pertengkaran antar ibu-ibu. Jenengan cukup menjawab begini. Ya wajahnya anaknya jatuh di ngomong. Stop. Mandek wis. Tapi kalau jenengan, ya bapak mau anak-anakku dhewe lah sampe melo-melo. Lo buin fotonya menbukan ibu. Masuk TikTok. Jadi FYP nanti, FYP. Jadi kalau memang ada tetangga yang usil, bedakan usil sama perhatian. Kalau dia perhatian, dia akan datangi penjenengan, dia akan memberikan saran. Mbak ojo mbak, nggak anak sampean, sakno lo anak sampean, boleh didengar. Tapi kalau dia negurnya di depan orang lain, mbak iki lo nek ngajari anaknya lo, wahat ngene. Jadi kan nggak perlu jawab, jadi kan cuma jawab, iya mbak aja nek anaknya kudu dingolokno, selesai. Tapi kalau jenengan ngomong, anak-anakku dhewe kok apa sampe melok-melok, gak mari bu. Jadi memang disikapinya harus slowly juga. Kalau jenengan terpancing emosi dowo, pertama. Kedua, kalau dia menegurnya di depan orang banyak, maka dia tidak memberikan koreksi, tapi dia menjatuhkan penjenengan. Kecuali orang ini datang kula nuwun baik-baik ke penjenengan, mengkoreksi pola asuh penjenengan boleh mendengarkan. Tapi kalau dia negurnya di depan orang banyak, jelas niatnya adalah menjatuhkan penjenengan. Sampun? Puas, terima kasih. Baik, dari kelompok yang sebelah sini ada? Dari sini ada tambah? Bapaknya yang tinggal satu. Kalau mohon izin Bu, mungkin saya sebagai pengurus tim penggerak PKK Desa Waru juga ada sedikit pertanyaan. Pertama, tadi di awal dari Mbak Tia menjelaskan bahwa mendidik anak itu disesuaikan dengan zaman. Zaman kita dengan zaman yang anak kita yang sekarang hadapi beda. Tapi otomatis pendidikan kita walaupun kita sudah sarjana dan anak-anak sekarang sudah sarjana, kita tidak membahas anak yang masih TK. Otomatis anak yang sudah besar, dia sudah pegang laptop yang levelnya juga levelnya tinggi. Bagaimana kita menunjukkan anak ini atau mengawal anak ini agar supaya wong tua iki kok koyo kita belakangan gitu. Kayaknya ilmune alah mama iki gak iso wis level yang belakang. Di situ padahal dari segi pengalaman kehidupan kita pun sebenarnya nomor satu ya Bu ya. Dari pahit getirnya sampai kita punya rumah, sampai anaknya gede-gede ya dipangani apa ya wong tua gitu loh. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya. Itu yang ke satu Bu. Yang kedua, tentang masalah HP. HP dari kakaknya dua yang sudah sarjana itu kita memberikan HP, contoh ini aja Bunda, bahwa kita memberikan HP di saat dia kuliah. SD, SMP, SMA tidak diberikan karena di pondok. Nah ini yang terakhir protes, mintanya di SMA. Padahal pendirian saya, kakakmu semuanya itu di kuliah. Bagaimana kita menerangkannya ini? Karena yang satu ini otomatis protesnya akhirnya panjang ini terus. Pasti di ibu-ibu ada yang seperti itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang mendidik anak sesuai zamannya. Zaman yang saya maksud ini seperti ini, Bapak Ibu. Kalau zamannya dulu ngomong sama anak itu harus sama fisik, betul ya? Perasaku zaman saya dulu untuk cek kuku aja gurunya kok habis dicukui, cetok seperti itu ya. Hari ini kalau jenengan cetok anak, nggak salah tuh. Maksud saya zaman yang seperti itu. Terus untuk teknologi jelas Bu, mohon maaf saya ini guru TIK, teknologi informasi dan komunikasi, meskipun saya juga pernah mengenyam psikologi. Tapi secara sosmed terutama, saya kalah jauh sama putri saya. Dia jadi selebgram kecil sebetulnya. Lingkupnya masih beberapa, followernya sudah banyak. Mamanya kalah. Tapi bagaimana cara kita memantau? Bukan kita kepingin saingan sama anak-anak ya. Ojo sampai kamu iso aku kok gak iso. Terus pegel bukan di sini. Yang saya PowerPoint yang saya bikin ini PowerPoint sederhana. Kalau
anak saya lihat saya diketawain pastinya. Mama PowerPoint-nya zaman dulu. Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Level saya di sini. Kalau saya mau minta tolong anak saya, satu, mungkin dia waktunya juga kesita untuk yang lain. Kedua, yang saya hadapi adalah ibu-ibu juga. Mau saya kasih slide yang bagus apa opo, tetap buat ibu-ibu yang penting materinya, bukan slide-nya. Kalau kita mau berguru sama anak kita, maaf, anak kita tuh gak senang-senang. Mama lo, ini lo, ma, ini lo, ma, ini lo, ma. Mama lo dari tadi gak iso-iso aja. Apa yang terjadi? Kalau putri saya gak seperti itu tuh. Ma, jadi kan mama pengen tahu ini ya. Kayak gini mak, kayak gini mak, kayak gini mak. Nek mama terlalu cepat ngomongku mak, tak kasih link tutorial. Jadi seperti itu putri saya itu. Tak kasih linknya tutorial mak. Mama lihat dulu mana yang mama gak bisa, baru tanya aku. Karena kalau aku jelaskan step by step, mama gak ngerti prosesnya bagaimana secara global, penjelasannya akan sia-sia ma. Jadi mama harus ikuti alurnya dulu di tutorial. Mana yang gak paham mama baru tanya saya. Itu kalau putri saya bu, seringnya seperti itu, saya dikirim link. Cuman memang selama ini karena saya juga tahu repotnya dia, jadi saya jarang sekali repot dia masalah urusan pekerjaan. Bahkan ada beberapa untuk klub taekwondonya saya mau manajeri, jadi saya manajer klubnya. Banyak hal yang saya justru ngajarin anak saya bu. Mohon maaf, untuk segi negosiasi lobbying, anak saya belum ada apa-apanya bu. Jadi untuk urusan perizinan, urusan negosiasi hotel dan lain sebagainya, anak saya belum ada apa-apanya. Aku seisok produk suku. Lu boleh kelahiran 2003, tapi lu kalah sama gue masalah negosiasi. Jadi kadang kalau guyonan kita itu seperti itu. Ikut mama tau, nek melu nang hotel ikut toh. Kamu coba di dalam mobil aja. Gimana caranya negosiasi hotel agar dapat harga murah, agar bisa dapat bonus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Administrasi kalah bu. Anak zaman sekarang suruh administrasi kalah sama orang zaman dulu. Lebih teratur dan rapian administrasi orang zaman dahulu. Bahasa kita pasti ngerti jenengan. Nggih. Anak saiki kabeh mati urip celuk sampean. Betul apa mboten? Lho sik mending sampean timbange kamu. Ambek awak. Saya bilang kalau kamu nggak bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, tapi menyebut orang lain, jangan dengan kamu. Katakanlah kamu ketemu Pak Guru, maka jangan kamu mau kemana, jangan, tapi diganti Bapak mau kemana, Ibu mau kemana. Jadi kata kamu, penjenengan, sampaian, alihkan dengan kata panggilan. Saya pun nek rodo bahasa halus tidak bisa ibu, karena saya bukan wong halus. Jadi ada beberapa kata yang harus saya ganti dengan nama panggilan. Kata penjenengan, kira saya bilang bapak mau kemana ya? Bapak mau kemana? Ibu kerso tengpundi. Itu saya kadang masih loading bu. Bahasa halus itu kadang masih loading. Jadi yang saya pakai adalah bahasa keseharian yang masih memegang sopan. Itu pertama. Yang kedua tadi tentang HP. Mohon maaf ibu, saya megangi anak saya yang sulung HP itu kelas 3 SD karena kami jauh. Jadi dia sekolahnya di Porong, rumahnya di Gempol, mamanya kerja di Tanggulangin. Ini berhubungan dengan antar jemput dan komunikasi dengan dia. Saya harus membawakan anak saya HP karena bentuk komunikasi kami bisanya seperti itu. Bagaimana si bocil? Mohon maaf, bocil ini lahir di generasi COVID. Betul. Zaman kita dulu bukan zaman kita dulu, sebelum zaman COVID, anak pegang HP kita marahin. HP anak biar. Ketika zaman COVID, kamu kok gak pegang HP? Tugasnya kok gurumu ya apa dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tuntutan zaman ini membuat kita akhirnya menurunkan standar. Karena tuntutan zaman, karena kita tidak boleh mendidik anak dengan ala zaman kita, tapi disesuaikan dengan kebutuhan
zaman. Sekarang di sekolah saya masuk itu HP dikumpulkan, Ibu. Tidak boleh bawa HP dikumpulkan. Karena berhubungan dengan antar jemput dan lain sebagainya. Tapi ketika guru mapelnya bilang, "Nak, boleh diambil HP-nya, kita browsing sama-sama." Maka guru BK harus mengizinkan HP ini dibawa ke kelas untuk dipakai pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, dikembalikan kembali ke guru BK. "Bu, repot ya, Bu. Untuk menjadi baik butuh repot. Kalau jenengan nggak mau repot, ojo nuntut anak jenengan jadi baik. Butuh repot." Jadi di sekolah saya HP harus dikumpulkan meskipun bawa. Zaman sekitar tahun 2010-an di Gontor itu kalau ketahuan bawa HP ditutup palu. Yang nutup anak IDW di depan semua siswa Gontor. Aku kok eman. Tapi karena Gontor sudah ada lembaga sendiri, kebijakan sendiri, tidak mungkin Komnas HAM akan datang ke Gontor untuk protes hal ini, tidak boleh. Karena dia sudah ada lembaga tertentu dan orang tua sudah menyepakati itu dengan bertanda tangan di mapel. Tapi kalau sekolah umum nutup handphone itu, Bu, mohon maaf ya, saya itu kepala sekolah yang nggak pernah takut ditantang lebih polsek. Saya diajar, "Ibu, kalau seperti ini saya laporkan ke polsek." "Bapak tahu kantor polsek di mana?" "Kalau nggak tahu saya antar." "Ayo bareng-bareng kami laporan. Bapak pencemaran nama baik, saya jangan laporkan sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada anak penjenengan. Ayo laporan bareng." Saya dilaporkan ke dinas pendidikan, gak diblas. Kami bertindak di sekolah itu sudah ada aturannya, Ibu. Gak semerta-merta. Mereka ini ngomongin tak kaplok, gak mungkin. Gak mungkin. Bahkan kekerasan fisik itu sudah minim sekali di sekolah. Bukan karena kita takut, bukan. Tapi kalau sudah bisa dinasihati secara omongan, secara tindakan, hukuman seperti nyapu, cuci piring. Di sekolah saya hukumannya nyapu, cuci piring, Bu. Lap-lap kocok dan lain sebagainya. Hukumannya seperti itu. Jadi sudah tidak pernah lari atau apa, nggak pernah. Sambil geruneng, aku ngomong cuci piring yang tak gelem, ngomong cuci piring bos. Karena itu, kalau nggak gerung kalau gelem kan sekolah harus. Cuci piring di sekolah saya itu. Terus ngepel ini, ngepel musola. Terus bersihkan kaca-kaca kelas. Itu hukuman di sekolah saya seperti itu. Terus kalau kemudian yang non-muslim biasanya kami suruh menghafalkan beberapa ayat dalam Bible-nya. Yang Islam biasanya saya suruh menghafalkan surat-surat pendek atau mungkin menulis surat Al-Waqi'ah. Seperti itu hukumannya. Jadi nggak yang push up 10 kali. Kalau di klub anak saya di taekwondo hukumannya push up, Bu. Bukan nih olahraga nih. Lah nek nang klub anakku disuruh baca Waqi'ah ya Kak. Mari gak sedo latihan. Jadi memang menyesuaikan ya Bu, balik lagi menyesuaikan kebutuhan zaman, menyesuaikan perkembangan zaman, dan menyesuaikan di mana lembaga kita berdiri. Kalau lembaga pondok mau hukum apapun itu sudah punya otoritas sendiri, nggak bisa kita campuri seperti itu. Sampun puas Ibu. Ada lagi? Oke. Jadi berurusan dengan perempuan itu, satu, bapak-bapak kalau berurusan dengan perempuan, termasuk ibu-ibu, pasal 1 perempuan tidak pernah salah. Pasal 2, kalaupun salah, kembali pada poin 1, perempuan tidak pernah salah. Bu, sejujurnya kalau jenengan lihat saya, suami saya itu tipikalnya ya Allah, sabar, pol guys. Karena saya kalau ada mood saya swing ya, naik turun, dan itu terbawa di putri saya. Jadi kalau dia lagi bad mood maka set. Apa yang saya lakukan? Saya cuekin sampai dia merapat sendiri. Mama lo, gak tahu tanya aku lo. Pertahananmu runtuh. Karena kamu perempuan ketemu perempuan, bodoh. Kalau bapaknya sudah gopo, Bu, dibeginikan sama anaknya.
Lapo nak, kamu kepingin apa sih? Kalau bapaknya seperti itu, kalau ibunya enggak, lu cuek, gue lebih cuek. Kenapa? Karena kalau kita deketin, bukan makin baik moodnya, bisa-bisa kita tetap salah. Gitu loh. Mama itu gak tahu kamu kenapa kayak gini. Ya gak ngerti wong kamu udah ngomong. Kalau kita tanya akan seperti itu jawabannya. Jadi mending dicuekin sampai runtuhnya pertahanannya dia sendiri, dia akan merapat sama kita. Saya setuju. Itu kalau saya dengan putri saya, karena moodnya sama. Jadi anak perempuan saya itu kalau ada bad mood, perjalanan ke Kediri, Surabaya, menang cebuk, wis ditawari sembarang. Makan apa? Gak apa. Mau berhenti di mana ini sholatnya? Terserah. Ya wes karena terserah tak enggono, nggak ada masjid yang lebih bagus. Jadi terserah, dimana sholat turun. Saya kan lebih cuek lagi. Dan seperti itu nek wae ngomong kok. Asalkan saldo GoPay-nya aja diisi. Nek saldo GoPay-nya diisi gak butuh mamae, tapi tenan, Bu. Gojek tenan wis. Jadi kalau ketemu perempuan yang mood-nya swing naik turun, penjaringan tidak saya sarankan untuk merapat. Jangan. Itu akan membuat dia akan semakin sering melakukan itu. Jadi cuekin aja. Seberapa lama sih kamu bertahan? Lu perempuan, gue juga perempuan. Bertahan ayo. Seperti itu. Itu cara saya gitu. Kalau karena perempuan itu semakin dicari masalahnya, semakin tambah masalah. Betul apa mboten? Oh, itu tetap salah. Kita sudah perhatian. Contohnya, jadi kan ke suami Mas, mana nih? Terserah Pak. Lebu pecel lele. Apa ini pecel lele? Saya pecel lele. Lu mang jarene terserah. Apa gua gak pekah kok ini tambah dawa, Bu. Wis tambah dawa. Jadi wis lebih baik cuekin tiba-tiba akhirnya marah Pak. Akan seperti itu. Saya kadang seperti itu. Ini mau gimana? Bu ya, terserah, ojo ngomong terserah Pak. Boleh sambil jalan pikir. Tiba-tiba nanti gini. Akhirnya saya sendiri yang ngomong, padahal dari awal saya ngomong terserah. Nah itu kalau suami saya terus tanya, tambah bad mood aku. Gak ngerti-ngerti ya biasanya di ngopi. Seperti itu. Jadi mungkin saran saya lebih baik dicuekin saja, tapi tetap dipantau ketika anak ini butuh apa. Gitu. Ada lagi bapak ibu bapak loh cuma satu, udah pengen tanya apa? Kayaknya pingin tanya Bu, tapi ribet. Mumpung saya masih di sini, Bu. HP-nya ya. Sekarang nggak bisa tanya, tapi bikin sharing-sharing gitu. Oke. Nanti di share di grup sama ibunya. Saya kalau dimintain konsultasi ibu, mohon maaf saya tidak pasang tarif. Gini. Oke, saya setuju. Saya nggak pasang tarif. Yang penting ibu, mohon maaf kalau saya slow rest, berarti memang saya tidak sedang longgar. Karena perjalanan saya jauh, saya memang harus nyetir kurang lebih 1 jam. Itu biasanya tidak saya hiraukan, mau WA mau apa tidak saya hiraukan. Karena perjalanan saya panjang, biasanya saya longgar itu malam. Jadi semua jadikan WA awan kok tak balas malam itu karena memang saya sedang longgar. Karena kalau kita jawab konsultasi orang atau sharing, ketika kita juga dihadapkan pada pekerjaan yang banyak, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi biarkan saya tenang dulu di rumah seperti topo, disik, boleh wasit nanti saya jawab. Kalau penjenengan mau ketemu saya, penjenengan bisa hadir di kantor saya di SMP Dharma Wanita 8 Waru, daerah Rewin sana, kawasan SMP 1 Wambu. Tapi penjenengan bikin janji dulu, takutnya saya sedang berkegiatan di luar. Saya kerja sosial, Bu. Meskipun kepala sekolah, saya kerja sosial. Jadi ada 2 lembaga yang saya bantu setiap beliaunya butuh. Satu di desa saya di sana, di Kecamatan Kempol. Saya diminta juga untuk jadi konselor. Kemudian di Kecamatan Waru, saya hampir setiap bulan ya Bu, dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Jadi kalau penjenengan ada pengen ketemu saya, pengen ngajak saya ngopi, alhamdulillah. Saya sering ngopi Bu.
boleh chat saya, nanti nomornya bisa di-share oleh Ibu, oke? Ada lagi Ibu sampun nggih? Ampun. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Atia. Terima kasih ilmunya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan untuk Bu Atia. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang sangat-sangat berprestasi, keluarga-keluarga yang bisa dicontoh. Dan kesimpulan tadi, tidak mungkin menjadi orang tua yang sempurna, jadilah orang tua yang selalu ada. Mudah-mudahan keluarga kita semua bisa kita terapkan ilmu tadi, menjadikan keluarga yang lebih baik dan lebih baik untuk kedepannya. Begitu kita akhiri, monggo dengan pengumuman untuk pertemuan tetap hari Minggu, okay? Dari RW kami mohon untuk tetap datang, okay? Mungkin kalau ada yang halangan silakan untuk izin yang sekarang. Tapi mudah-mudahan bisa diwakilkan dengan anggota yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang hebat, mari kita tutup dengan acara ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.